peluangnya luar biasa. Aku masih yang dalam tahap meyakinkan orang tua bilang, Papa sama Mama percaya aja deh sama aku. Nanti kalau aku jadi aktuaris gaji aku puluhan juta per bulan. Yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak aku tuh kekeh banget statistika dan aku langsung tahu minor yang mau aku ambil itu apa, matematika keuangan dan aktuaria. Dan walaupun sekarang nggak jadi aktuaris, peluangnya tetap masih banyak kok. Jadi teman-teman jangan takut, aduh harus aktuaris nih kalau mau gaji banyak. Enggak kok, Kak Puspita juga dari SMA aja udah cuan banyak gitu kan dari data. Oke, sudah on cam dan juga sudah on mic, koneksi juga sudah tidak ada masalah harusnya. Aku akan langsung mulai aja ngobrol sama Kak Debbie dan Kak Puspita. Mungkin sebelumnya ini kali ya, kenalan dulu kali ya sama Kak Debbie dan Kak Puspita. Sebenarnya Kak Debbie dan Kak Puspita ini siapa sih? Terus statistikanya itu statistika mana sih? Gitu ya. Jadi kita akan kenalan dulu, mungkin formatnya gini. Nama, terus kalau nggak salah sama-sama 2013 ya? Ya, kita sama. Dan kalau di IPB itu kita cuma ada satu kelas. Jadi sekelas benar. Sebelahan. Jadi sebenarnya kalian sekelas. Benar. Sebelahan terus gitu. Sebelahan? Iya, jadi kalau udah ada yang datang satu pasti ngebukin buat baby atau kalau udah gitu. Oke. Jadi sebenarnya kami ini mempersatukan kalian lagi gitu ya? Iya, betul. Iya, benar. Thank you loh. Iya, nggak masalah. Kita memang badan amal juga soal di sini. Oke, mungkin aku duluan boleh ya? Boleh. Oke, thank you Bintan. Mungkin halo teman-teman yang lagi nonton di Pahamify. Aku Puspita Nugra Putri, biasanya sih dipanggil Empus atau Puspita gitu. Jadi tadi yang dijelasin kalau dulu kuliahnya di Statistika IPB angkatan 2013. Nah, yang menarik adalah kalau di Statistika IPB itu kita ada penjurusan yang beda nih. Jadi walaupun tadi aku sama Debbie sekelas, tapi ada spesifikasi. Kalau kemarin dulu aku ngambil minor, ibaratnya kayak minat fokusnya itu ke ekonomi pembangunan. Nah, kalau Debbie nanti mungkin bisa lebih detail, Debbie di matematika aktuaria. Nah, nanti itu mungkin bisa jadi salah satu yang dibahas. Nah, kalau untuk kesibukan sekarang bekerja di United Tractors sebagai Astra Group, sebagai data scientist gitu. Oke, jadi United Tractors ini mulai apa? Mulai bahasanya ya, mengikuti perkembangan zaman banget ya. Kayak kita udah mulai develop aplikasi, terus juga tentunya untuk inilah nggak mau kalah sama yang startup. Iya, mantap. Keren loh. Kita taunya United Tractors tuh ya, apa manufaktur ya bahasanya. Ekskavator segede gitu udah bisa masuk website, Mas. Namanya desain itu. Saya kan paham juga ya. Oke, mungkin boleh lanjut ke Debbie. Oke, thank you Kak Bintan. Sebelumnya salam kenal buat Bintan. Sama teman-teman semuanya, thank you udah mengundang juga bareng sama Empus. Aku Debbie Orizela, bisa dipanggil Debbie. Sekelas sama Empus waktu di IPB, jadi jurusannya Statistika IPB tahun 2013 sampai 2017. Tadi Empus juga udah menyinggung sedikit tuh namanya peminatan. Jadi kalau Empus itu arahnya ke ekonomi pembangunan, dulu aku arahnya ke matematika keuangan dan aktuaria. Jadi lebih ke banking, risking dan seperti itu dulu waktu di minor dan peminatannya gitu. Nah, saat ini bekerja sebagai tim lead BI analyst di suatu startup. Jadi kalau Empus itu sudah sangat berpengalaman jadi data scientist hampir 4 tahun ya di United Tractors. Kalau aku itu kebetulan udah pindah 4 kali malah pekerjaannya. Jadi saat ini di startup namanya Bukukas. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang belum tahu juga karena itu startup baru 1 tahunan sih gitu. Jadi itulah sedikit cerita tentang aku saat ini. Thank you. Oke. Di mana tuh kantornya? Jakarta? Kantornya di Revenue Tower SCBD. Cuman saat ini kita kayaknya udah 1,5 tahun full WFH ya. Berarti di IPB satu kelas. Ini satu kelas nih. Jangan bahas gosip ya, takutnya gosip biasanya. Oh enggak, Empus anaknya ambis kok, jadi nggak suka gosip. Oke, berarti pas nih ya, karena yang lagi nonton kita ini kategorinya yang orang-orang ambis nih kebetulan nih ya. Oke, mantap. Oke, sekarang pertanyaan pertama, masuk IPB lewat jalur apa? Pada zaman kita tuh kan sama ya, ada SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri, bener ya? Benar, betul. Nggak relate zaman kita, zaman kalian. Zaman kita. Setahun.
Oke, Debbie dulu mungkin masuknya lewat jalur apa? Oke, kalau aku tuh dulu masuknya lewat jalur undangan, jadi memang yang tanpa tes pakai nilai rapor ya gitu. Jadi aku tuh sebenarnya luar Jabodetabek, jadi di Sumatera Barat. Jadi waktu itu alhamdulillahnya dapat jalur undangan karena waktu itu yang masuk IPB dari sekolah aku cuma satu tuh yang lolos IPB gitu. Undangan statistika 2013. Nah ini unik sih. Jadi kalau di IPB, kalau undangan ada namanya matrikulasi. Nanti mungkin Pus juga bisa bahas. Jadi kita itu kayak sebulan lebih lama kuliahnya daripada yang teman-teman di SBMPTN atau di jalur mandiri gitu. Jadi bahkan sebelum perkuliahan umum dimulai, kita udah ada kuliah duluan kayak gitu. Sebenarnya Debbie ini SMA-nya di Sumatera Barat. Benar, di Sumatera Barat. Anak rantau nih, anak rantau. Oh iya, anak rantau ya. Berarti, Benar. nah oke, sekarang kita bedahnya gini. Kenapa statistika dan kenapa IPB? Oke, ini ada cerita lucu sih sebenarnya kalau kalau Apa? mengingat-ingat ya, ada galau-galaunya, ada bingung-bingungnya. Pasti. Jadi orang tua aku tuh pengennya aku tuh kedokteran, kekeh banget gitu ya. Aduh, ayo dong anak mama. Aku anak pertama, jadi kayak pengen banget anaknya jadi dokter gitu kan. Nah, terus sebenarnya aku tuh tidak terlalu suka yang namanya hafal-hafalan karena aku lebih suka yang logical thinking. Aku tahu kenapa harus seperti ini gitu. Jadi aku tidak perlu menghafal, aku maunya memahami kayak gitulah ceritanya. Nah, kebetulan guru aku di SMA yang cukup-cukup dekat sama aku pada nyaranin, "Baby kenapa nggak jadi ngambil matematika aja," gitu kan. Ngambil matematika murni, kayaknya kok bagus. Nah, orang tua aku kaget gitu, kok anak aku disuruhnya ngambil ilmu murni gitu kan. Mungkin kalau pemikiran-pemikiran orang tua zaman dahulu kala kan kalau ilmu murni nanti kerjanya jadi apa gitu. Walaupun saat ini sebenarnya pekerjaannya udah menyebar ya untuk teman-teman yang minatnya pemurnian juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi ini pola pikir orang tua aku dulu. Nah, jadi ya udah kita ambil jalan tengahnya. Statistika ini kan sebenarnya matematika, cuman yang lebih diarahkan ke probability dan yang kayak udah pengolahan matematikanya. Jadi udah bukan ilmu murni, ilmu olahan, tapi sebenarnya matematika juga ujung-ujungnya gitu. Nah, jadi di situ mulai tuh di akhir-akhir akhirnya aku ambil saran dari wakil kepala sekolah aku waktu itu, ya udah Debbie ambil statistika deh. Tapi tetap pilihan keduanya matematika waktu itu di IPB murni gitu kan, matematika murni. Nah, kenapa IPB? Di Sumatera waktu itu belum ada loh yang namanya jurusan statistika gitu. Nah, jadi dulu di Sumatera itu belum benar-benar ada jurusan statistika. Jurusan statistika tuh dulu masih sangat apa ya, masih sangat jarang lah. Kalau di Jawa pun waktu itu adanya di UGM atau misalnya di Unpad atau di Surabaya gitu. Nah, kebetulan IPB ini kampus pertama yang ada jurusan statistika di Indonesia kayak gitu. Jadi memang uh, oh bagus banget nih IPB waktu itu pikirannya kan, jadi bagus banget dan memang passing grade-nya waktu itu tinggi banget sih. Aku alhamdulillah banget bisa keterima undangan, kalau nggak saingannya luar biasa gitu. Nah, itu alasan IPB, tapi kalau teman-teman tahu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya, STIS. Nah, di STIS itu juga itu kan kedinasan. Nah, kalau orang sekali lagi pola pikir orang tua karena masih takut anaknya nggak dapat kerja ngambil jurusan statistika yang antah barantah ini zaman dahulu gitu. Ya udah deh kamu kalau kekeh masuk statistika, ya udah kamu ambilnya STIS yang kedinasan, lulus-lulus langsung kerja, jangan IPB gitu. Nah, waktu itu galaunya aku keterima di STIS juga, keterima di IPB juga, nah langsung bingung tuh gitu. Apalagi waktu itu aku dapat info keterima di STIS itu setelah aku kuliah 1 bulan di IPB, karena kan yang 1 bulan lebih awal daripada teman-teman jurusan lain itu kan yang undangan. Nah di situ galau-galau, tapi akhirnya setelah tahu sebenarnya statistika itu peluangnya sangat besar di dunia kerja, banyak hal yang bisa kita eksplor, nggak cuman kerja di BPS nantinya gitu. Jadi aku meyakinkan orang tua aku nggak mau deh kedinasan, aku nanti mau eksplor sendiri kerjaannya setelah lulus kayak gitu. Makanya akhirnya memutuskan IPB dan meyakinkan kalau IPB itu tuh kualitasnya bagus, akreditasinya bagus, dibandingkan sama yang lain juga saat itu kebetulan nomor 1 dan lain-lain. Makanya akhirnya final
bulat keputusannya aku ambil IPB jurusan statistika. Jadi galau-galaunya banyak, pilihan-pilihannya banyak kayak gitu. Kalau kampus mungkin lain lagi nih ceritanya. Jadi kalau misalnya tadi Kak Debbie jurusan SNMPTN, mungkin bisa dibilang selected people ya, dan orang-orang yang mungkin bisa dibilang beruntung, tapi itu juga pasti disertai dengan nilai rapot dan lain-lain, dan juga kayak dari sekolah, karena kan sebenarnya parameter SNMPTN tuh sangat banyak ya, selain dari nilai, dari historical sekolah gitu, terus juga dari prestasi. Nah, aku termasuk yang gagal tuh Kak di SNMPTN. Fun fact-nya adalah, jadi waktu SNMPTN, aku tuh daftar jurusan yang sama, Statistika IPB, satu lagi Statistika Undip. Kenapa aku dari awal pengen statistika? Karena kalau tadi Debbie diarahkan sama gurunya emang punya potensi di sana, kalau aku emang pengen aja gitu. Karena udah tahu praktisnya gimana, karena kebetulan mamaku bekerja di bidang riset, yang dimana itu dari mulai pengumpulan data, analisa, sampai penyajikan report dan insight untuk klien. Nah, itu aku udah sering bantuin gitu. Nah, jadi kayak penasaran nih, sebenarnya statistika seru loh, kita bisa turun lapang cari data, dari data itu bisa kita olah, dari olah itu bisa jadi insight, dan dijual di klien gitu. Dulu aku juga sering kayak bantuin cari responden, dapat uang juga gitu kan. Makanya emang udah pengen banget dari dulu tuh masuk statistika statistika. Kenapa IPB? Karena dulu emang nggak pengen jauh-jauh dari rumah sih, pengen ngerantau, tapi kayaknya tidak kuat untuk terlalu jauh. Jadi Bogor aja, jadi bisa pulang pergi tiap minggu gitu kan. Gitu. Nah, dilalahnya adalah waktu itu nggak lolos SNMPTN. Nah, itu sebenarnya banyak faktor ya. Bukan berarti kamu nggak keterima SNMPTN. Misalnya secara ranking aku ranking 1 terus kok gitu. Secara raport aku bagus gitu. Tapi tadi banyak faktor. Bisa jadi memang dari historical sekolahnya memang yang masih baru. Sehingga di kampus tersebut kuotanya sedikit untuk SNMPTN. Atau juga banyak faktor-faktor lain. Misalnya kayak ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sehingga pada saat seleksi itu kamu nggak lolos gitu. Nah, itu memang saat paling down sih, di mana nggak terima SNMPTN ketika sudah yakin nilai raport bagus, ranking juga dan lain-lain gitu, tapi nggak keterima. Oh ya udah, itu harus dilalui dengan sangat berat sih jujur gitu. Nah, terus tapi karena memang masih pengen statistika di SBMPTN, aku coba lagi dengan pilihan jurusan yang sama. Statistika IPB, dengan pilihan keduanya pun juga sama, statistika Undip. Jadi ya alhamdulillah waktu itu keterima di SBMPTN, melalui jalur SBMPTN gitu. Tapi kalau misalnya yang zaman sekarang kayaknya jalur masuknya tuh udah banyak ya. Setahu aku kayak di IPB ada jalur dari ketua OSIS, kalau enggak, setahu aku juga ada yang jalur dari yang lain-lainnya gitu, jalur prestasi atlet itu juga ada gitu. Jadi teman-teman yang punya prestasi mesti dicoba tuh jalur-jalur yang lain. Kalian berdua itu menentukan statistikanya itu dari kapan? Maksudnya apakah memang dari kelas 10 ataukah dari misalnya baru masuk kelas 12 gitu? Dari kapan sih? Dari Empus dulu mungkin. Oke, kalau aku jujur berubah-berubah, tapi totally emang aku anaknya IPA gitu, karena emang waktu dulu kan nggak tahu yang sekarang sistem kelas anak SMA gimana ya. Kalau dulu kan kita kelas 10, kelas 1 SMA kan general dulu. Kelas 2 baru masuk ke IPA atau IPS kan berdasarkan hasil psikotes gitu. Nah, aku emang waktu itu IPA. Jadi waktu itu berubah-berubah tuh Kak. Jadi waktu pas kayak kelas 2 awal-awal pernah ikut lomba biologi, pokoknya gue harus masuk biologi gitu. Terus waktu itu diikutin lomba kimia, gue suka banget sama kimia gitu. Ketika makin lama makin susah, nggak jadi deh gitu. Nah, terus pas kelas 3, karena waktu itu udah mulai agak senggang gitu kan sekolahnya, kayak ya udah siap-siap ujian, terus kayak sering bantuin mama terkait survei segala macam. Kok banyak cuannya ya kayaknya di statistika gitu. Kok seru ya pekerjaannya gitu kan. Nah dari situ kayak aku udah tahu nih praktis statistika tuh seperti apa. Dan mungkin dulu di tahun 2013 tuh belum semasif ini ya terkait data analytics, data science kayak gitu. Nah tapi feeling aja sih kayak waktu itu kan mungkin belum banyak apps segala macam gitu. Tapi kayak statistika ini sesuatu yang progresif deh ke depannya kayak gitu. Ditambah kan kayak siapa perusahaan yang nggak butuh data gitu kan? Siapa perusahaan yang nggak berusaha untuk memonetize datanya? Karena survei itu tuh ibaratnya akan selalu looping gitu. Jadi pasti tiap bulannya orang-orang statistik, orang-orang yang ngerti teknik pengolahan data dari mulai pengumpulan sampai dianalisis jadi insight pasti selalu dibutuhin gitu. Dulu mikirnya ke sana, makanya oke, gue statistik gitu. Oke, jadi
balik lagi karena bantuin ibu, artinya sudah terbentuk habit anak statistik ya. Sudah mulai ada bibit-bibit anak statistik. Bibit anak statistik karena udah ketahuan, oh gue dapet duit dari sini gitu. Ya gak masalah juga. Tapi pasti ya itu, kenapa statistiknya kan pasti karena senang dengan melakukan itu kan. Senang dengan yang tadi ngolah-ngolah data, ngambil-ngambil data segala macem kan. Menarik. Nah kalau Kak Debbie ini gimana nih? Kalau aku rada berubah-berubah juga kayak Empus, tapi bedanya karena tinggalnya di daerah, jadi kayak exposure data atau statistika itu informasinya sebenarnya nggak nyampe ke aku, apalagi aku masih anak SMA, jadi tidak ada tuh yang namanya kayak aku tahu peluang data itu seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi waktu kelas 10 sama kelas 11 aku tuh aktifnya ikut lomba-lomba olimpiade tuh kimia. Jadi sampai kelas 10 sampai kelas 11 itu memang masih ngincarnya itu farmasi gitu. Jadi kalau misalnya aku jabarin ya, kalau waktu aku SMPTN itu kan 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2 itu dari universitas yang sama, 3, 4 dari universitas yang berbeda, yang harus lokal di provinsi kita gitu kan. Jadi 1, 2 tuh aku statistika sama matematika. Nah, passion aku di kelas 10, kelas 11 tuh masih aku masukin tuh di pilihan ketiga, keempat. Jadi komprominya gitu. Pilihan ketiga aku ikutin orang tua, kedokteran, tapi ngaco sih, kedokteran kok ditaruhnya pilihan ketiga, nggak ada nerima kayaknya. Terus habis itu pilihan keempat aku farmasi gitu. Waktu kelas 10, kelas 11 tuh aku masih inginnya kayak aku bakalan ngambil farmasi, aku bakalan mengolah berbagai macam obat, kimia, dan lain-lain. Nah, kelas 12 itu yang tadi, untungnya sekolah aku tuh ngasih kayak gambaran gimana sih perkuliahan itu, apa sih yang harus kita tentukan, apa yang harus kita mulai pertimbangkan, itu tuh cukup awal. Jadi waktu baru naik kelas 12 itu langsung dikasih kayak semacam seminar, tiap minggu atau 2 kali sebulan itu tuh ada kayak semacam training untuk apa aja sih di dunia kerja dan lain-lain. Jadi aku grateful-nya juga itu sih, karena aku tidak punya gambaran gitu dunia kerja seperti apa. Nah, di saat itu yang tadi wakil kepala sekolah sih yang benar-benar menyarankan aku statistika, itu tuh dia ceritain yang kayak Empus, kalau Empus kan kayak first hand experience ya gitu, beneran kayak ikut orang tua, ngumpulin data, tahu cuannya kayak apa, tahu data itu seperti apa gitu. Nah, kalau aku tuh diceritakan oleh wakil kepala sekolah aku ini gitu. Jadi beliau tuh salah satu pahlawan mungkin ya di hidup aku, jadi ngasih tahu kayak, Debbie, statistika itu kayak gini. Dia memang pintar, jadi kayak udah bisa mulai kayak menggambarkan, nanti semuanya butuh data loh. Kita sekarang butuh data digambarkan dari yang mudah dipahami sama anak SMA sampai nanti peluang kerjanya seperti apa. Dari situlah kayaknya semester 1 akhir sebelum UN itu tuh aku udah mantep statistika. Nah, dari situ mulai belajar sebenarnya statistika itu apa. Dan itu tuh langsung relate ke minor aku. Jadi salah satu hal kenapa aku memutuskan statistika itu tuh karena matematika keuangan dan aktuarianya itu. Jadi dulu kalau misalnya Kak Bintan tahu, itu tuh ada namanya aktuaris, pekerjaan yang namanya aktuaris, dan itu tuh sangat sulit, tapi sangat langka di Indonesia gitu, sangat langka, jadi peluangnya luar biasa. Aku masih yang dalam tahap meyakinkan orang tua bilang, Bapak sama Mama percaya aja deh sama aku, nanti kalau aku jadi aktuaris gaji aku puluhan juta per bulan, yang kayak gitu loh. Jadi kayak aku tuh kekeh banget statistika, dan aku langsung tahu minor yang mau aku ambil itu apa, matematika keuangan dan aktuaria. Jadi ya pertamanya dari guru, terus abis itu aku explore sendiri. Dan walaupun sekarang nggak jadi aktuaris, peluangnya tetap masih banyak kok. Jadi teman-teman jangan takut, aduh harus aktuaris nih kalau mau gaji banyak. Enggak kok, Kak Puspita juga dari SMA aja udah cuan banyak gitu kan dari data. Oke, menarik. Kalau Kak Debbie ini berarti baru pas kelas 12 untuk statistikanya, karena mulai dibantu cari tahu sama wakil kepala sekolahnya ya.
Mungkin ada sedikit surprise buat Kak Debbie, sudah kita hadirkan wakil kepala sekolah. Halo Bapak. Ini kayak acara ini ya, talk show. Iya, kayak acara TV. Iya, memang kita pengen desain seperti itu, cuman channelnya susah juga ya. Tapi sebenarnya Kak Bintan, apa ya? Ini sesuatu yang aku rasain banget ya. Mungkin aku perlu sharing sini sedikit. Boleh. Momen pada saat kita kelas 3 SMA, itu tuh momen yang kita harus sering-sering talk to ourselves gitu loh. Kayak kita tuh sukanya apa, maunya apa, dikoordinasikan juga orang tua. Karena kan orang tua kita mesti tahu juga kemampuan orang tua seperti apa gitu. Kitanya nggak boleh ngoyo juga, mesti aware gitu. Dan mesti peka sama kode-kode. Dan aku tuh berasa banget kayak, duh gue gak keterima aku gak keterima SNMPTN, aku harus kemana kayak gitu. Waktu itu udah saat di paling yang kayak hopeless lah, udah ini mah gak kuliah kali kayak gitulah gitu kan. Tapi kayak coba peka lagi, oh di sini ada peluang, kita coba, di sana ada peluang. Tapi nanti tuh kayak berasa, oh jangan kesini aja kayak gitu. Jadi kayak waktu itu ada salah satu momen di mana aku udah sempat keterima di salah satu perguruan tinggi swasta. Waktu itu kayak ada program beasiswa full, sana udah keterima. Terus di waktu yang bersamaan keterima juga di IPB. Nah kayak ada suatu kejadian tuh, jangan di sana, di IPB aja gitu. Nah itu tuh kayak kita harus benar-benar peka gitu loh dengan momen-momen itu. Karena itu mungkin ketika kita salah pilih, itu akan impact dengan seperti apa kita sekarang gitu. Jadi itu penting banget sih teman-teman yang di kelas 12. Aku yakin itu masa galau, tapi ketika misalnya ada something yang gak sesuai harapan, jangan lost, tapi tetap fokus sama kalian maunya apa dan disesuaikan sama lingkungan gitu. Yes, exactly. Kelas 12 nih emang paling apa ya? Perlu muhasabah diri sih. Bener. Muhasabah banget kelas 12 tuh. Karena kalau nilai kan kadang suka di ini ya, nggak tahu zaman kalian sama apa enggak, tapi nilai itu dipampang di mading segede-gede gaban gitu. Sama nggak? Lagi ya bener. ETN dibikin spanduk, nama kita di situ gitu kan. Ya itu sedih kan. Pressure banget kan. Ya, dosa apa gue dulu ya. Ya, sempat ada masa itu memang, tapi ya nggak masalah. Tapi benar tadi untuk refleksi diri dulu. Betul. Tadi ada pertimbangan tuh harus banyak banget ya guys ya. Maksudnya kayak orang tua ada, kemampuan diri ada juga. Terus gimana kita bisa ngelihat masa depan kita akan jadi seperti apa, itu juga kan bisa jadi salah satu tolak ukur milih gitu kan. Jadi benar-benar kelas 12 nih harus aware lah sama hal-hal kayak gitu. Jangan cuma Kak, yang penting. Finansial. Jadi kalau misalnya kita udah sadar nih, let's say misalnya mungkin orang tua kita tidak seberuntung teman-teman yang lain. Nah, kita juga harus mulai prepare tuh. Oh, kalau aku mau kuliah, kita harus juga cari beasiswa apa ya, agar yang kita mau bisa support juga sama beasiswa, dan persiapan beasiswa itu nggak bisa dadakan gitu. Kita mesti prepare sertifikat ataupun juga nilai-nilainya juga perlu dipersiapkan kayak gitu. Betul. Iya, harus banyak banget cari info memang. Benar, explore itu penting banget. Kayak aku kalau aku nggak nyari-nyari mungkin juga nggak akan tahu gitu kan, kalau statistika itu banyak banyak kesempatannya. Kayak Empus mungkin kalau nggak cari-cari beasiswa mungkin nggak ketemu gitu. Jadi salah satunya selain muhasabah diri, benar-benar semedi ke diri sendiri, sama cari info, banyak tanya ke orang-orang yang tepat. Jangan tanyanya ke yang nggak tepat gitu, nanti malah sesat. Tapi tanya ke yang tepat, ke guru, kalau punya mentor, ke mentornya gitu. Itu sangat membantu sih. Ke kakak kelas yang udah kuliah juga menurut aku juga bisa kasih gambaran. Karena kalau menurut aku sih anak kelas 12 SMA itu belum dewasa sama sekali, tapi udah dipaksa dewasa menentukan pilihan yang sulit dan impact-nya panjang banget gitu. Betul. Tapi satu hal sih yang mau aku kasih di sini, jadi mungkin ada yang nggak seberuntung kita di sini yang sekali masuk kuliah langsung tahu itu benar-benar apa yang kita pengen gitu. Jadi mungkin ada yang misalnya udah masuk kuliah 1 tahun atau kuliah 2 tahun, tapi ternyata sadar itu bukan pilihannya, itu juga ada kok. Dan jangan blaming ke diri sendiri sih menurut aku, karena memang jalannya orang kan beda-beda gitu. Mungkin ada pelajaran yang memang harus diambil dulu dari kesalahan itu gitu. Jadi percaya aja semua proses tuh ada hikmahnya gitu. Mungkin kayak Empus nggak lulus SNMPTN, mungkin kalau misalnya ternyata lulus SNMPTN mungkin nggak dapat beasiswa yang saat itu Empus dapat 100% gitu. Jadi banyak hal lah menurut aku yang ada hikmahnya, dan jangan pernah blaming diri sendiri. Kita baru kayak kelas 12 SMA umur 17 tahun gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak kasih beban menurut aku gitu. Tapi tetap harus ada usaha. Oke, Garit, itu dia guys. Tolong diperhatikan apa yang dikatakan oleh Kak Debbie ya. Nah, sekarang pengen tahu statistika nih sebenarnya apa sih gitu ya. Secara garis besar aja. Terus tadi ternyata ada
minornya ya, ada minor-minornya itu mungkin boleh jelasin juga ada minor apa aja dan kalian tuh milihnya minor yang mana, walaupun tadi udah disebutin itu ya. Mungkin kalian bisa kolaborasi buat ngejelasin ya untuk hal yang ini. Silakan. Mungkin kampus? Oke, jadi tadi kan secara basic sebenarnya statistik kan pasti relate ke data gitu. Jadi kayak end-to-end proses statistik itu pasti relate ke data. Jadi dari mulai kita tuh belajar pasti teoritiknya juga, praktikalnya juga gitu. Dan tentunya teorinya susah, nggak susah sih. Nggak susah sih, seru gitu. Tapi karena teorinya didukung sama praktik, jadi sebenarnya nggak ada sia-sianya tuh kita belajar teori, karena kita jadi tahu akarnya. Nah, jadi mungkin statistika itu kita belajar dari mulai teknik pengumpulan data. Jadi bagi 3 step ya, pengumpulan data, bagaimana menganalisa data tersebut, lalu bagaimana bisa mengambil insight dari data tersebut gitu. Nah, jadi kalau dari pengumpulan data kan pasti ada teknik-teknik survei, seperti misalnya teman-teman tahu kalau misalnya zaman pemilu ada quick count, itu kan kita nggak mungkin mengambil data semuanya tapi pakai metode sampling, ada sistem random sampling dan lain-lain, stratified random sampling dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau untuk di pengolahan data, setelah data yang mengumpul, itu kan bisa datanya kita hitung. Misalnya teman-teman pasti familiar dengan sum, median, rata-rata, average, modus, kuartil, kayak gitu. Nah, itu adalah istilah-istilah statistika gitu. Nah, setelah itu bisa kita ambil insight. Insight-nya itu adalah statistika inferensial gitu. Jadi kayak kita bisa, dari data kalau sebarannya itu cenderung ke kanan, itu apa sih istilahnya? Atau kita bisa menguji hipotesis. Oh, kalau struktur datanya seperti ini, setelah kita lakukan uji hipotesis, ternyata hipotesis kita diterima gitu dengan parameter-parameter ukuran statistik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak misalnya zaman vaksin ini kayak tingkat efikasi vaksin gitu berapa persen gitu, atau akurasi tes antigen 80% false positif kayak gitu ya. Nah, itu salah satu parameter-parameter statistik gitu. Nah, jadi secara generalnya itu kita belajarnya in detail. Pasti kita juga belajar juga terkait kayak teori statistika gitu, kayak ini sih sebenarnya yang kayak dasar-dasar untuk ketika kita praktikalnya kita tahu akarnya gitu. Nah, mungkin terkait minor boleh dijelasin sama Kak Debbie. Oke, itu mungkin Kak Empus sudah ngejelasin statistika secara teorinya ya. Mungkin aku mau nambahin sedikit nih dari penjelasan Kak Empus. Jadi secara nggak sadar untuk teman-teman, untuk Kak Bintan atau untuk teman-teman yang lagi nonton, itu tuh sebenarnya secara nggak sadar kita tuh udah pakai ilmu statistika gitu. Cuman akarnya yang kita pelajari di Departemen Statistika itu. Contohnya apa? Bintan rata-rata jajan lo sehari berapa sih gitu? Oh, hari Senin gue 5.000, hari Selasa gue Senin sampai Kamis misalnya gue 5.000, tapi Sabtu Minggu gue jajannya banyak 100.000 gitu misalnya, atau 10.000 gitu. Kalau gue rata-ratain berapa ya kira-kira? Nah, itu tuh kan sebenarnya udah implementasi yang sangat real dari ilmu statistika itu sendiri gitu. Terus misalnya kayak voting gitu. Voting itu kan sebenarnya data modus gitu. Yang paling banyak orang milihnya data siapa kayak gitu kan, dari pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana sih yang paling banyak diminati orang? Nah, itu tuh data modus yang Pak Empus sebutin tadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa kayak statistika tuh abstrak banget, enggak kok, enggak abstrak, karena kita tuh bahkan di dunia sehari-hari kita tuh pakai gitu. Rata-rata pengeluaran bulanan lo berapa, lo sukanya misalnya apa dan lain-lain gitu. Dan bahkan secara nggak sadar kita tuh udah pakai, kadang-kadang tuh udah pakai ilmu prediksi tertentu lah gitu. Misalnya kayak gaji gue misalnya tahun kemarin tuh 3 juta gitu misalnya. Gaji gue 3 juta, terus gue kira-kira nih kalau kita ada inflasi sekian gitu. Nah, itu tuh sebenarnya udah salah satu penerapan kayak kalau kita bilangnya itu kayak pendugaan data di masa depan gitu kan. Nah, kalau kasarnya kan di orang awam itu begitu. Tapi kalau misalnya di dunia kerja mungkin lebih kompleks lagi, asumsi-asumsinya lebih banyak lagi, makanya didalami lah di Departemen Statistika kayak gitu. Nah, mungkin yang bisa aku bilang salah satu yang emang sekompleks apa kalau ternyata rata-rata atau voting itu udah pakai ilmu statistika. Sekompleks apa? Sekompleks misalnya kamu buka Netflix atau misalnya buka Gojek atau buka Grab atau apapun itu, dia kasih rekomendasi yang sesuai dengan yang kita minati gitu. Kok tahu sih nih Netflix, gue sukanya film yang genre ini gitu. Nah, itu tuh kan sebenarnya dari data yang dikumpulkan
Nah, ada tuh statistician atau yang kayak Kak Empus, data scientist itu yang ngolahnya begitu-begitu sampai tahu gitu. Nah, kalau misalnya minor, matematika keuangan dan aktuaria, itu agak sedikit berbeda sebenarnya. Jadi matematika keuangan dan aktuaria ini, kalau teman-teman paham atau pernah dengar istilah asuransi ya, di asuransi itu kan dia tahu kayak resiko misalnya kalau misalnya kita ada resiko penyakit yang cukup berat nantinya, kira-kira berapa sih yang nilainya akan tetap menguntungkan si pihak asuransi gitu. Perokok sama non perokok itu resiko untuk sakit paru-parunya beda. Atau misalnya kayak orang yang umur 20 tahun sama orang yang umur 45 tahun, nanti resiko asuransinya beda, preminya beda. Nah, itu yang menentukan itu ya di ilmu aktuaris tadi itu gitu. Jadi kalau dulu waktu kita nggak pahamnya nih ikut kelas matematika keuangan dan aktuaria tuh bercandanya sama teman-teman, anjir, gue ngeliatin gue menduga-duga ilmu orang nih, umur orang gitu, udah kayak apa tahu nih gue sakit banget gitu kan, karena se-abstrak itu. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata make sense, perusahaan kan nggak mau rugi ngasih uang segitu banyak. Hitungan dibaliknya ya gitu, benar. Kapan sih peluang orang ini akan sakit, dan itu karena ada background-nya, benar. Bagaimana lingkungan keluarganya, ada berapa tanggungannya, lokasi dia tinggal. Mungkin kesehatan paru-paru orang-orang Bekasi lebih rendah dibandingkan orang-orang Bandung, gitu kan? Nah, itu ya benar banget kata kamu gitu. Nah, mungkin tadi terkait yang pengembangan ini ya. Kalau sekarang kan mungkin udah mulai common data science gitu. Apalagi di IPB sekarang tuh ada lagi spesifikan, namanya adalah sarjana statistika sains data ya gitu. Jadi dia lebih spesifik ke data science gitu. Jadi sebenarnya statistika itu as basic ilmunya gitu, dimana di situ kita mempelajari ilmu-ilmu dasarnya. Nah, yang common sekarang seperti misalnya pasti teman-teman udah tahu kayak machine learning, AI, prediction, classification, supervised, unsupervised, segala macam. Kayak bagaimana sih kita bisa mempredik kapan Bintan akan beli baju baru di Tokopedia misalnya kayak gitu. Kamu jadi kayak gitu. Jadi kayak kita bisa melakukan prediksi gitu. Kita bisa melakukan klasifikasi. Sebenarnya Bintan ini termasuk spender atau yang cuma ngumpulin wishlist doang di kantong belanjanya gitu. Nah, itu ketahuan tuh ketahuan. Malu saya sebenarnya. Apalagi sekarang dengan adanya pinjol, sekarang kan kita mudah banget ya mengajukan pinjaman online. Kita nggak perlu punya, kadang nggak perlu memasukkan slip gaji gitu, cuma memasukkan username Shopee misal, memasukkan username e-commerce ataupun itu transport. Dari situ tuh si perusahaan tersebut bisa ngambil behavior kita, data-data kita, bagaimana sih behavior orang ini untuk credit scoring-nya. Nah, jadi sebenarnya statistika itu basic-nya, penerapannya itu bisa dalam bentuk machine learning, AI yang tadi rekomendasi Netflix. Jadi itu luas sekali gitu untuk pengembangannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang jago machine learning tapi dia nggak tahu statistik, nggak tahu basic-basicnya, itu pasti akan ada sesuatu yang hilang gitu dari dia bisa mengolah data atau bisa menerjemahkan output dari machine learning itu menjadi suatu interpretasi. Karena kan sekarang machine learning udah gampang banget ya, udah banyak aplikasi yang cuma tinggal klik, nggak usah ngoding. Even kayaknya walaupun Bintan nggak bisa ngoding gitu, tapi bisa gitu kita mengeluarkan prediksi. Nah, tapi kita butuh basic statistiknya juga gitu. Oke. Jadi statistik adalah kehidupan dari angka-angka. Bagaimana dia hidup ya. Dan bagaimana kita bisa mengerti kehidupan itu sendiri. Benar ya. Ya kayaknya statistik itu memang kelihatannya sih apa ya. Pokoknya kalau di kepala udah bahas statistik itu udah angka gitu. Kayaknya udah nggak ada hal lain. Bahkan yang sesuatu yang abstrak pun itu akan dijadikan angka kan untuk bisa diolah kan sebenarnya gitu ya. Benar banget. Ini menarik. Ini buat kalian nih Pak Hamifran yang memang punya cinta, punya ketertarikan sama angka-angka dan pengolahan angka-angka, boleh banget untuk masuk statistika. Implementasinya banyak banget. Dan itu kan ibaratnya ibunya ilmu statistik ya. Kalau anak-anaknya kayak tadi yang bisa disebutin, kayak ada jadi aktuaris yang tadi ngitung resiko kali ya. Iya, hitung resiko, benar. Hitung resiko, terus ada juga yang kayak tadi bisa jadi data scientist. Kayaknya semua sektor butuh di orang statistik ya. Iya, itu sebenarnya kayak
statistika tuh alatnya gitu. Jadi penerapannya semua orang pakai. Bahkan kalau Bintan mungkin waktu skripsian juga pakai statistik kayaknya buat SPSS itu kan? SPSS kan benar. Jadi statistik itu alatnya dipakai sama semua orang, dipakai di semua sektor, semua bidang. Cuman memang nanti implementasi sedalam apa implementasi statistik ya mungkin orang di departemen statistik lebih paham dan lebih dalam gitu. Cuman dipakai nggak dipakai, bahkan misalnya dokter juga pakai ilmu statistik gitu. Semuanya pakai. Jadi sebenarnya memang statistik itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi benar. Ya kita statistik, aku belajar juga tentang ekonomi gitu. Jadi sedikit banyak arti tentang makro mikroekonomi. Tapi pasti orang-orang yang mendalami statistik punya poin plus karena dia punya pengalaman lebih untuk bisa mengolah data-data yang lebih kompleks gitu. Mungkin kalau misalnya yang jurusan lain, dia di mana kan itu pasti selalu mengambil statistik juga ya, as basic gitu. Oke, tahu basic-basicnya gitu. Tapi kalau misalnya kita mengambil jurusan statistik secara spesifik, tentunya ke depannya kita juga perlu mengembangkan tuh apakah ini mau kita bawanya ke arah ekonomi atau kita mau terusin lagi ke arah machine learning specialist kayak gitu. Jadi luas banget dan mungkin bisa dibilang angkatan 2013 waktu itu pas banget momennya kalau bisa aku bilang. Jadi pas kita lulus itu tuh waktu itu ada salah satu survei dari kayak Harvard University bilang kalau data is the sexiest job in this decade gitu. Karena itu waktu itu benar-benar booming kan, muncul aplikasi, Instagram udah mulai booming dan data itu semakin besar gitu. Every second tuh pasti produce data gitu. Jadi waktu itu bisa dibilang waktu kita lulus, kalau dulu mungkin waktu awal kebayangnya kerja di BPS, kerja di bagian survei, riset, seperti contohnya kayak Nielsen segala macam yang bagian riset pemasaran. Nah kalau sekarang lebih luas lagi gitu. Cuman kalau untuk orang yang tidak suka angka mungkin akan jadi love-hate relationship juga gitu. Apa ya, kalau untuk practically-nya, misal nih, misal teman-teman let's say jurusan ekonomi gitu, tapi tertarik tentang dunia big data sekarang gitu, karena kita nggak bisa bohong kalau memang itu sangat common kan dengan banyaknya startup segala macam. Sebenarnya itu sesuatu yang make sense untuk bisa dipahami dari awal gitu, karena kayak kita udah punya banyak aplikasi-aplikasi, contohnya kayak banyak juga kayak startup education gitu yang untuk career switcher terkait data gitu. Karena itu kita bisa belajar dari awal, apalagi tadi terkait aplikasinya tuh udah banyak. Jadi tinggal klik keluar output prediction-nya, tinggal gimana kita bisa baca output itu gitu. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang mustahil kalau misalnya kita mau bekerja di bidang data walaupun kita basically bukan data, even sosial pun teman aku banyak yang switch ke bidang data dari yang background-nya sosial gitu. Benar. Ini aku kalau misalnya kasih gambaran ya, aku punya teman, dia S1 ITB perminyakan, S2 perminyakan di Imperial London, UK, balik-balik ke Indonesia karena dia ngerasa ternyata perminyakan waktu 2 tahun yang lalu kan kayak lagi drop banget ya. Itu tuh dia belajar dari awal, belajar dari online course, masuk ke data. Jadi first job dia malah dari sekian tahun dia kuliah, first job dia data. Atasan aku, kebetulan atasan aku orang Belanda, dia jurusannya sosiologi. Jurusannya sosiologi, terus ternyata dari sosiologi dia merasa data cukup relate, dia belajar dari online course, belajar dari kayak berbagai macam institusi yang kayak cuma 3 bulan gitu kan. Akhirnya belajar gitu, dan akhirnya malah sekarang udah jadi VP of Data di tempat aku bekerja sekarang. Jadi sekali lagi statistik itu tools atau alatnya bisa dipelajari. Jadi semua orang menurut aku dan menurut Empus juga bisa, cuman ya mungkin theoretical understanding-nya mungkin agak berbeda karena kan aku 4 tahun sama yang dibandingin sama 3 bulan mungkin juga agak ada perbedaan di situ. Tapi untuk apakah orang-orang misalnya aku main passion aku tuh ekonomi tapi aku pengen belajar data juga, minat-minat tapi nggak mau 4 tahun bahas angka terus gitu, bisa ambil online course, ambil kayak misalnya Pahamify nanti ada semacam short course 3 bulan gitu bahas data, itu tuh banyak banget sekarang. Agak plot twist ya dari ke VP data, karena memang data itu di semua bidang kayak even psikologi. Psikologi kita bisa prediksi kapan sih ini orang akan resign, itu ada loh skornya. Jadi kalau misalnya Bintan udah kelihatan malas bekerja, itu pasti ini orang mau resign nih, langsung disamperin sama atasan gitu. Betul. Kamu cuti dulu seminggu gitu ya, balik-balik seger lagi. Iya, sebenarnya program ini ya, segmen Obrol Baju ini bahas jurusan tuh bagian dari statistik juga. Betul. Karena aku kebetulan ya gali survei,
Dan pada masanya kita kan kelas 12 masih galau-galau juga ya. Belum tahu banyak jurusan gitu loh. Jadi kita bikinlah program ini untuk memenuhi tadi banyak yang belum tahu ada jurusan apa aja di Indonesia gitu kan. Ternyata jurusan-jurusan survei ya? Iya perlu survei. Sebenarnya udah jadi anak statistika ya. Tapi udah jago gitu ya anak survei ini kan. After survei dibikin bar chart, pie chart, line chart kayak gitu. Nah itu poin-poin penting yang everybody should know gitu. Jadi kayak semua orang tuh mesti tahu basic-basic itu. Gitu. Ini kalau kalian tahu bagus, kalau nggak tahu pun nggak masalah ya. Apakah statistika di universitas lain minor-minornya itu sama kayak yang ada di IPB? Atau mungkin kayak ada spesifikasinya masing-masing gitu? Singkat aja sih sebenarnya itu. Kalau kalian tahu. Mungkin dulu statistika tuh ada suatu perkumpulannya, jadi kayak namanya Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia. Waktu itu aku salah satu pengurusnya, jadi itu ada kayak dari statistika seluruh Indonesia. Emang agak beda-beda gitu, tergantung dari universitasnya mau mengemas statistikanya itu. Ada yang masih di dalam program studi, jadi ada yang sebenarnya jurusannya matematika, statistika menjadi program studi kayak gitu. Ada juga yang memang sudah berdiri sendiri departemennya gitu. Tapi kalau dari segi minor, peminatan, aku rasa setiap jurusan, setiap universitas tuh beda-beda ya gitu. Jadi kalau misalnya di PB ada bahasanya minor mayor gitu, kayak kita bisa pilih minor. Tapi kalau di universitas lain belum tentu ada seperti itu. Tapi mungkin ada yang namanya supporting course kayak gitu. Setahu aku sih beda-beda Kak. Website departemen-departemen gitu kan kelihatan tuh. Di situ tuh udah banyak informasinya menurut aku. Aku pun waktu itu ngebandingin UI misalnya sama IPB. UI waktu di zamannya kita dulu udah lama banget. Itu tuh masih di bawahnya matematika. IPB udah berdiri sendiri. Nah, informasi kayak gitu itu tuh udah tersedia kok di alamat website universitas. Tahu aku juga kayak ada plan kita bakal ngambil mata kuliah apa aja. Nah, di situ tuh kayak bisa kita ukur, oh ini kayaknya dia lebih ke bahas matematikanya dibanding teori statistikanya. Nah, dari situ kita bisa compare sih antar satu university ke university lain. Tapi kalau bisa disimpulkan sebagian besar sama ya, basicnya statistika, cuman yang kalau bahasanya apa kali? Penjurusannya kali ya? Betul. Penjurusannya yang peminatannya kali. Peminatan, betul. Peminatan. Oke. Nah sekarang singkat aja. Coba sebutkan satu mata kuliah yang paling kalian suka. Satu. Gak boleh gak ada, harus ya? Satu. Paling suka apa gak disuka? Paling suka dong. Karena kalau paling gak disuka pasti aku sama Debbie top of mind. Iya langsung. Gak. Paling suka. Karena yang paling suka itu kan mungkin aja berbeda kalian berdua kan. Oh, betul. Kalau Debbie kan aktuaria, mungkin di aktuaria dia menarik. Kalau di ekonomi pembangunan apa? Kalau aku tuh dari sampai sekarang, dulu aku tidak menyadari kalau aku suka gitu. Cuman aku tahu itu dapat A-nya gampang. Nah, sampai sekarang bukunya tuh masih ada di rak buku aku yang bagian paling sering aku baca gitu. Namanya metode statistika. Karena di metode statistika itu tuh udah kayak apa ya, kitab utamanya lah gitu. Jadi di buku itu, di mata kuliah itu kita benar-benar belajar dari yang konsep mean, median, modus yang itu sampai ke regresi dan segala macam itu tuh dibahas awal-awalnya di situ. Di dunia kerja menurut aku kita nggak yang sampai bahas teori segala macam ya kalau di dunia kerja, lebih ke implementasinya. Tapi untuk tahu yang mana sih yang harus gue pakai metodenya, yang mana sih yang harus gue implementasikan, itu tuh udah kebahas semua di satu buku metode statistika gitu. Jadi sampai saat ini menurut aku yang paling aku suka sih itu, metode statistika, MathStat, metode statistika. Ya, berarti bisa dibilang itu salah satu pencerah bagi orang yang pengen tahu statistika secara keseluruhan. Bisa menurut aku. Bener, ya? Jadi nggak harus jurusan statistika untuk baca buku itu, karena justru itu buku awal kita jadi jadi belajar statistika gitu. Oke, menarik. Kalau Empus gimana? Oke, sebenarnya aku ada dua sih, tapi nggak boleh dua ya, satu ya? Nggak boleh, satu aja. Anak ambis. Satu aja. Jadi selalu bingung antara dua pilihan. Satu aja, udahlah. Misalnya waktu kuliah, yang paling suka itu waktu itu sih ini, analisis perancangan survei. Karena emang anaknya praktis banget mungkin ya, gitu. Anaknya praktikal banget, jadi waktu itu kayak kita tuh satu kelas, itu tuh kita suruh mendesain survei untuk satu kota Bogor. Gitu, dan waktu itu satu kota Bogor, jadi kita bikin suatu studi case, kita waktu itu kayak bikin desainnya seperti apa, kuesionernya, terus random samplingnya kayak apa, ibaratnya kayak survei lah gitu, survei sekota Bogor. Jadi kita satu kelas mencar tuh ada yang ke Bogor Utara, Bogor Selatan, lalala. Dan kebetulan waktu itu
pada akhirnya si outputnya itu kita present ke Bima Arya waktu itu, ke Wali Kota Bogor, dan itu waktu itu sesuatu yang seru banget sih, kayak kita mengunjungin pelosok-pelosok Bogor, wawancara, ketemu responden, lalu kita dari data itu kita input, kita analisa, jadi insight, terus di present, jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi itu yang menurut aku itu paling seru sih mata kuliahnya. Tadi apa? Analisa? Kayak ada 3 suku kata. Rancangan survei. Rancangan survei. Analisa perancangan survei. Jadi intinya mensurvei. Betul. Gitu. Bukan mensurvei, bukan eksekusinya, cara merancang surveinya. Tuh. Jadi kita yang survei nggak bisa macam-macam. Dari mulai buat kuesionernya, buat sistem random samplingnya, kuota samplingnya, terus inputasi datanya, dari data tersebut kita olah, kita visualisasi, lalu sampai di present gitu, sampai jadi insight untuk penentuan kebijakan di Kota Bogor waktu itu terkait transportasi angkot waktu itu. Iya, satu arah. Kalau Bogor kan yang bagian kebun raya tuh satu arah tuh. Dulu kita pas ada mata kuliah yang Pus bilang itu masih masih gonjang-ganjing, angkot-angkot pada marah gara-gara itu. Jadi kita survei respon masyarakat tuh gimana sih sama rencananya si Bima Arya waktu itu. Empus juga salah satu. Aku nggak ikut tapi Empus salah satu yang present ke Bima Arya langsung ya Empus ya. Masih 2 arah ya, bener-bener waktu itu di sini kan? ya. Sudah tua kita ternyata. Mungkin anak-anak kelas 12 kapan gitu kali ya. Dulu ada. Aduh jadi throwback. Oke, menarik. Jadi gimana bukan melakukannya tapi merancang ya. Dari awal banget. Dari hulu. Pokoknya dari nol banget sampai udah jadi data. Dari ide. Oke, menarik. Itu 2 mata kuliah yang, tapi balik lagi ya, ini preferensi masing-masing orang guys. Preferensi masing-masing. Mungkin ada di luar sana yang sukanya teori statistika, yang aku dan Empus sama-sama tidak suka, tapi mungkin ada dikasih tahu jadinya. Aljabar matriks juga. Mungkin teman-teman yang penasaran untuk teaser boleh search di YouTube, ada kuliah Aljabar matriks ITB. Itu 3 jam. Tapi viewersnya jutaan loh. Oh, luar biasa. Kuat ya. Orang kuat macam apa yang nonton kayak gitu 3 jam. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin prospek kerja, tadi kita udah mention banyak banget ya di awal. Jadi kalau kita bahas lagi kayaknya durasinya juga udah mulai lewat nih. Jadi ini terakhir aja mungkin, tolong bantu aku untuk menghasut para penonton untuk masuk statistika. Kalau aku bisa mulai, nanti bisa dikembangkan sama kampus. Cuman menurut aku kalau teman-teman suka yang berbau logikal, berbau yang angka-angka, maksudnya benar-benar ilmu pasti, AB 1 tambah 1 2 kayak gitu, nggak ada yang macem-macem. Menurut aku statistika salah satu pilihan yang tepat selain ilmu murni lainnya, karena sekarang statistika itu alat dan metode yang sangat dibutuhkan di semua dunia kerja. Terbukti bahkan yang bukan jurusan statistika aja lulus nih hampir 7 tahun kuliah perminyakan, maksudnya juga balik-balik statistika. Jangan takut sama peluang kerjanya, karena peluang kerjanya sangat banyak dan sangat dibutuhkan. Fun fact aja nih, perusahaan aku sekarang nyari analis, buat dapat 1 orang analis aja, kalau misalnya aku bisa refer, itu tuh dapat 40 juta cuma-cuma. Cuman supaya dapat 1 analis masuk ke kantor aku, saking susahnya nyari analis, saking dibutuhkannya. Jadi memang seberharga itu analis sekarang atau jurusan di jurusan statistika. Dan kalau misalnya ada yang bilang statistika itu susah, statistika itu menyeramkan, kalau teman-teman merasa ada potensi di situ, hajar aja, karena kita kuliah nantinya itu nggak cuma sendiri. Aku juga bisa bertahan dan bisa lulus itu karena ada Empus di samping aku gitu. Maksudnya kita belajar bareng, kita booking-bookingan tempat duduk bareng, nyatet bareng, nyontek-nyontekan catatan bareng gitu. Jadi benar-benar misalnya aku suka statistika tapi kata guru aku statistika itu susah Kak, jadi aku takut lama lulusnya. Kalau misalnya kita punya kemauan pasti bakalan banyak jalan dan teman-teman juga pasti akan membantu. Jadi jangan ngerasa takut untuk memulai kalau memang ngerasa itu passionnya gitu kalau dari aku. Oke, thank you Kak Debbie. Silakan terakhir kampus. Oke, kalau dari aku overall udah disampaikan oleh Kak Debbie, tapi kalau dari aku ngambil poinnya mungkin untuk teman-teman yang generalis ini, point of view generalis. Jadi kayak statistika itu adalah sesuatu ilmu yang general gitu. Ada kan kalau misalnya di pekerjaan mungkin sekarang kita udah tahu ada yang spesialis, ada yang generalis ya.
gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang ngerasa, aduh kayak gue tipe orangnya generalis nih yang kayak pengen coba semua hal gitu. Nah mungkin statistika bisa jadi suatu pilihan untuk teman-teman yang merasa potensial di sana. Kenapa? Karena tadi statistika itu sebagai modal dasar di semua bagian. Di marketing kita pakai, di bagian HR kita pakai, di bagian accounting juga kita pakai gitu. Jadi sebenarnya ini suatu basic yang gak bakal basi kalau misalnya kita pelajarin, apalagi belajarnya itu in detail dan secara full gitu kan selama 4 tahun kita kuliah. Itu sih mungkin. Dan kalau untuk preferensinya terkait kayak misalnya hitung-hitungan banget gak ya? Ya hitung-hitungan kita bisa belajarin dari awal gitu. Apalagi kalau misalnya di IPB itu kita setahun pertama itu tuh kita bakal kuliahnya semua mata pelajaran gitu. Jadi ibaratnya kita tuh bakal start from zero bareng-bareng. Nanti di semester 3 baru kayak kita masuk ke departemen yang dimana itu pun kita belajarnya tuh from basic banget gitu. Jadi jangan khawatir untuk kayak stigma-stigma kayak statistika bakal susah, karena itu kita akan belajarnya bareng-bareng dan diajarin benar-benar from basic asal punya kemauan untuk mau menggali terus dan belajar terus. Itu sih mungkin poin dari aku. Oke. Nah itu guys, jadi kalau kedengeran yang menakutkan, nggak juga sebenarnya. Tinggal jalani dulu aja, terus cari soulmate-nya. Kayak ini duo statistik 2013. Coba tuh kalian menemukan bestie ambis gitu kan, dan itu pasti banget membantu kalian dalam proses belajar gitu selama kuliah. Benar. Jadi jangan takut, pokoknya do the best aja gitu kan, belajar aja yang benar. Oke, thank you untuk Kak Puspita dan juga Kak Debbie untuk sharing-sharingnya. Semoga bisa memberikan insight untuk Pak Mifran yang masih galau nih, atau yang belum tahu mau masuk mana, jadi ada bayangan, oh ternyata ini nih yang cocok buat gue. Oke, thank you semuanya udah menyempatkan diri menonton Obral Baju. Kita akan ketemu minggu depan. Belum tahu kapan, nanti tunggu aja di Instagram Pak Hamify. Oke, kalau gitu aku Kak Bintan pamit undur diri. Kita akan ketemu di Obral Baju selanjutnya. Bye-bye. Thank you Kak Debbie. Thank you Kak Puspita. Thank you everyone yang udah nonton. Bye.